Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Depok Bapak Haryanto Sultan Kamil. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Depok Bidang Kurikulum Ibu Karolina Sari. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Depok Bidang Kesiswaan Ibu Rabiatul Awaliyah, dan Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari saja kita buka tali pada pagi hari ini dengan melafazkan kalimat basmalah bersama-sama. Meningkat ke acara sesi yang kedua, yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Imawati Aura Azizah dan Imawati Najwa Mahira. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat, Maha Bertakwa dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Rahmatlah bagi yang membaca maupun kita yang mendengar. Meningkat ke acara sesi yang ketiga, yaitu ada penyampaian muhadharah yang akan disampaikan oleh Imawan Muhammad Hanif Robani. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu melimpah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman nenek-nenek naik kota sampai nenek-nenek naik Toyota.
Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Matipot, Bapak Haryanto Sultan Kamil. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Farliana Sari. Dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Robiatul Awwal. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah muhadharah di pagi taklim hari ini yang berjudul Sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah sebuah sikap untuk menahan amarah dan keinginan. Misalnya menahan amarah. Misalnya nih, si Desta diledekin, mana tuh dia? Maksudnya apa nih diledekin? Ribut sini. Seharusnya yang dilakukan itu sabar. Harusnya dia berpikir lagi. Aduh, harus sabar nih saya. Jangan marah, jangan apa-apa diributin, jangan apa-apa melakukan amarah. Seharusnya dia masih ingat dengan Allah. Karena ada sebuah hadis, la taqdub walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Emang yang sering marah-marah di sini kamu surga? Siapa yang sering-sering marah? Emang ada yang mau surga? Ya, sabar itu juga bukan hanya menahan amarah. Sabar itu juga menahan keinginan. Kayak puasa, sabar menahan lapar, kan? Misalnya juga melakukan sebuah pekerjaan, atau misalnya kita nih pengen kerja, terus ada interview, tapi ditolak, terus misu-misu. Jangan, karena sebenarnya Allah itu telah merencanakan sebuah rencana yang lebih baik daripada yang ditolak itu. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 146 itu tertulis di ayat Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Jadi dengan sabar itu Allah bersama dengan kita. Dan juga di surat Al-Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Emang gak ada yang mau dicintai Allah sama Allah? Kalau mau dicintai sama Allah, maka bersabarlah. Jangan apa-apa dilampiasin, marah dilampiasin, gagal misu-misu, setengah. Sabar, harus sabar. Saya punya sebuah kisah seorang penyair yang namanya Abu Nawas. Abu Nawas itu terkenal dengan kelakuan yang lucu. Jadi banyak orang yang suka sama dia. Dan juga dia terkenal dengan
sabar dan bijak dalam menyikapi masalah-masalahnya. Pada suatu hari, ia ingin mencari kerja untuk menafkahi keluarganya. Saat itu ia pergi ke sebuah pasar dan ia mendatangi semua toko di sana. Tetapi dia ditolak oleh semua toko itu. Setelah ditolak, dia pun sedikit menyesal, tetapi dia masih berpikiran untuk mencari kerja untuk esok harinya. Lalu dia ingin kembali ke rumah. Di tengah perjalanan ingin pulang ke rumah, ia menginjak sebuah koin. Dia lihat dan diambil. Ini koin karatan, udah banyak juga. Itu kata Abu Nawas. Tapi dia tetap menyimpannya di dalam kantong. Lalu dia melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah. Saat itu ia melewati sebuah toko antik, yang dimana toko itu milik sahabatnya. Sahabatnya memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemari. Abu Nawas datang. Lalu mereka duduk dengan santai dengan minum secangkir teh, bukan kopi. Lalu Abu Nawas membuka pembicaraan. Tadi aneh pergi ke pasar mencari kerjaan, tapi aneh kagak diterima. Si sahabatnya jawab, keadaan pasar emang lagi sepi, toko aneh juga lagi sepi. Si Abu Nawas bilang lagi nih, dia bilang tentang koin yang tadi dia temukan. Nih, aneh tadi nemu koin. Kalau ente mau ambil dah. Nih koin dah karatan sama udah penyok. Dikasih tuh ke temennya. Kasih, diambil sama temennya. Dilihatin, teliti bener. Si sahabatnya bilang, ini koin antik Abu Nawas. Ini koin kemarin ada yang nyari, saudagar kaya. Ini koin aneh ambil, nih ente ada kasih imbalan 300 dinar. Si Abu Nawas menerima dengan kaget. Serius nih? Sahabatnya bilang, ya iyalah serius, ya kali kagak. Si Abu Nawas langsung tuh ambil dengan rasa senang hati. Dia balik rumah senang dan mau pikiran buat beli makanan buat keluarganya tuh. Di perjalanan dia ketemu pedagang kambing. Dia pengen beli tuh kambing, tapi duitnya cuma 300 dinar. Si pedagang manggil si Abu Nawas. Wahai bunda, apakah kamu ingin membeli kambing ini? Si Abu Nawas bilang, iya, saya ingin membeli kambing ini, tapi uang saya hanya 300 dinar. Lalu si pembeli bilang, tidak apa-apa 300 dinar. Aku memang niat untuk menjualnya seharga 300 dinar. Tambah senang lagi tuh Abu Nawas. Dia balik bawa kambing buat dimakan sama keluarganya. Bawa dia tak balik. Terus dia ketemu tuh sama saudagar kaya. Dipanggil Abu Nawas lagi. Sini. Ini kambing saya beli ya. Saya pengen buat pesta. Berapa harganya? Abu Nawas langsung ngomong 1000 dinar. Saudagar langsung ngambil duit. Benar 1000 dinar tuh. Padahal harganya ada-ada. Dibohong-bohongin. Abu Nawas ngambil dong. Untung tuh
1.700 dinar. Cet, balik. Jalan lagi tuh dia. Senang banget ya, hati ya. Muncul gini. Untung gue ini 700 dinar. Set. Tapi sampai dekat rumah tanpa diketahui ada perampok. Dia berhentiin tuh si Abu Nawas. Serahin duit lu, nanti gue bunuh lu. Gitu. Abu Nawas panik. Nih, dikasih tuh duit 1.000 dinar. Ternyata di dalam rumah ada istrinya ngeliat dari jendela. Teriak langsung dia. Woi, ngapain lu? Gitu. Panik tuh perampok, terbiri-biri terketut-ketut. Ditanya sama istrinya Abu Nawas, kamu kenapa Abu Nawas? Abu Nawas bilang, jawab, gak apa-apa. Istrinya nanya lagi, apa yang mereka ambil? Si Abu Nawas jawab, tapi dengan jawabannya tidak sejujurnya, biar istrinya gak marah. Enggak, Ono cuma ngambil kain karat tanda penyok. Wah, dengan rasa sedih dia masuk ke dalam rumah tuh, dibuka, duduk dia di bangku. Aduh, gimana ini? Duit hilang, kagak makan, bujuk bener dah, ada gitu. Set, pas lagi merenung, tiba-tiba ada yang ketok, tok tok tok. Dibuka sama Abu Nawas, cet. Ternyata itu sahabatnya. Sahabatnya bilang, "Woi Abu Nawas, pokoknya yang ente kasih tadi tuh kejual sama saudagar kaya dengan harga 10.000 dinar. Aneh kagak enak hati nih kalau ngambil semuanya. Aneh bagi dua dah. Tadi kan udah dikasih 300 dinar, nih 4.700 dinar. Cet, tambah tenang dong. Muncul ini, habis kena musibah dapat lagi nih 4.700. Senang. Udah dah, dia beli makanan buat keluarganya. Jadi dari cerita ini tuh bisa kita ambil kesimpulan, dengan sabar kita bisa mendapatkan apa yang lebih dari sebelumnya. Apa yang kita tidak dapatkan itu ternyata ada rencana Allah yang lebih baik ke depannya dengan kita sabar. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi. Karena manusia itu tempatnya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Imawan Ani Pervani atas penyampaian materinya.